Qin Shi Huang, Kaisar pertama pemersatu seluruh Tiongkok. Qin Shi Huang, Kaisar pertama dinasti Qin di Tiongkok yang hidup antara tahun 260 hingga 210 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Tiongkok. Dia terkenal karena menjadi penguasa pertama yang menyatukan Tiongkok menjadi satu negara dan juga diketahui sebagai orang yang memulai pembangunan tembok raksasa. Qin Shi Huang dikenal sebagai pemimpin yang sangat kuat dan tegas. Pada masa pemerintahannya, ia melancarkan kampanye militer untuk merebut dan menguasai berbagai wilayah Tiongkok yang tadinya terpecah belah setidaknya 6 kerajaan. Ia juga melakukan reformasi dalam administrasi pemerintahan dan memberlakukan undang-undang yang ketat untuk menjaga stabilitas negara. Namun kepemimpinan Qin Shi Huang juga memiliki sisi gelap. Ia dikenal sebagai seorang tiran yang kejam dan otoriter. Ia memerintahkan pembakaran buku-buku dan sejumlah karya seni yang dianggap mengancam kekuasaannya. Ia juga membangun makam megah untuk dirinya sendiri, yang dikenal sebagai makam terakota, yang terdiri dari ribuan patung prajurit dan kuda yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, Qin Shi Huang juga memiliki ambisi untuk mencari kehidupan abadi. Ia mempercayai bahwa menggunakan ramuan keabadian akan membuatnya hidup selamanya. Namun, upaya ini gagal dan ia meninggal dunia pada tahun 210 sebelum Masehi. Meskipun kontroversial, kepemimpinan Qin Shi Huang meninggalkan warisan yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok. Tindakan-tindakannya dalam menyatukan Tiongkok dan membangun tembok raksasa menjadi landasan bagi kekuasaan berbagai dinasti selanjutnya. Ia juga melahirkan budaya dan sistem politik yang tetap ada sampai saat ini. Kampanye militer Qin Shi Huang dan penyatuan seluruh Tiongkok. Kampanye militer Qin Shi Huang adalah serangkaian operasi militer yang dilakukan oleh Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin di Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi. Kampanye ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh wilayah Tiongkok yang pada saat itu terbagi menjadi banyak negara kecil dengan penguasa yang berbeda. Kaisar Qin Shi Huang memiliki visi yang kuat untuk menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan sentral yang kuat. Dia secara sistematis melancarkan serangan ke negara-negara tetangga dan menaklukkan mereka satu persatu. Kampanye militer ini dimulai pada tahun 230 sebelum Masehi dan berlangsung selama sekitar 10 tahun. Kaisar Qin Shi Huang menggunakan strategi dan teknologi militer yang canggih untuk memenangkan pertempuran. Dia membangun jalan-jalan, terowongan, dan sistem transportasi untuk memindahkan pasukan dengan cepat ke medan perang. Dia juga menggunakan senjata dan perlengkapan baru, seperti panah beracun dan kapal perang besar, yang memberinya keunggulan dalam pertempuran. Selama kampanye militer ini, Qin Shi Huang berhasil mengalahkan negara-negara kuat seperti Han, Chu, Zhao, Wei, dan Yan. Dia menaklukkan ibu kota negara-negara tersebut dan memaksa penguasanya menyerah. Beberapa negara bahkan melakukan perlawanan sengit terhadap invasi Qin, namun upaya mereka akhirnya berhasil dipatahkan. Melalui kampanye militer ini, Qin Shi Huang berhasil menyatukan Tiongkok menjadi satu negara. Dia kemudian mendirikan dinasti Qin dan menjadi kaisar pertama Tiongkok yang memerintah di bawah satu pemerintahan sentral. Penaklukan ini juga merupakan langkah awal dalam proses pembangunan tembok besar Tiongkok, yang menjadi simbol persatuan Tiongkok dan salah satu warisan budaya yang paling terkenal. Meskipun kampanye militer Qin Shi Huang berhasil meraih tujuannya, namun banyak korban jiwa dan kerusakan yang terjadi selama pertempuran. Banyak warga sipil yang menjadi korban, dan budaya dan tradisi dari beberapa negara yang dikalahkan hilang atau tergantikan oleh budaya Qin. Kampanye militer Qin Shi Huang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok karena membuka jalan bagi pembentukan negara Tiongkok modern. Tindakan dan kebijakan Qin Shi Huang dalam menyatukan Tiongkok juga memiliki dampak jangka panjang dalam sejarah dan politik Tiongkok hingga saat ini. Pencarian ramuan keabadian. Qin Shi Huang sangat terobsesi dengan keabadian dan merasa terus-menerus dihantui oleh kematian. Karena itu, ia memerintahkan para pasukannya untuk mencari ramuan ajaib yang dapat memberinya kehidupan abadi. Pencarian Qin Shi Huang dimulai dari berbagai belahan dunia, di bawah pimpinan Su Fu,
dengan timnya yang dikirim ke berbagai tempat untuk mencari tumbuhan atau bahan yang dikatakan memiliki kemampuan untuk menyediakan keabadian. Tim penjelajah dikirim ke wilayah pegunungan, pulau-pulau terpencil, dan hutan-hutan yang jauh untuk mencari ramuan tersebut. Namun meskipun pencarian berlanjut selama bertahun-tahun, tim penjelajah tidak pernah menemukan ramuan ajaib tersebut. Beberapa dari mereka bahkan hilang atau tewas dalam proses pencarian itu. Semakin lama, Qin Shi Huang semakin putus asa dan tertekan, karena ia merasakan bahwa waktu terus berlalu dan kematiannya semakin dekat. Qin Shi Huang tetap dihantui oleh ketakutannya akan kematian dan keinginan untuk hidup selamanya. Pada akhirnya, ia meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi saat dalam perjalanan untuk mencari ramuan keabadian. Kematian dan makam Qin Shi Huang. Qin Shi Huang meninggal pada 210 sebelum Masehi. Makamnya tetap menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Tiongkok. Makam Qin Shi Huang ini terletak di kota Xianyang, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Makam ini didirikan di bawah sebuah bukit buatan yang bernama Gunung Li dan dikelilingi oleh Sungai Li. Konstruksi makam ini melibatkan ribuan pekerja, dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Di dalam makam ini, terdapat sederetan makam yang menggambarkan kehidupan Kekaisaran Qin Shi Huang yang megah. Namun yang paling terkenal adalah Tembok Naga. Tembok Naga adalah sebuah formasi yang terdiri dari lebih dari 8.000 patung dari tentara-tentara terakota. Patung-patung ini menyerupai anggota militer, pejabat istana, serta kuda dan kereta kuda yang menghiasi kompleks makam ini. Selain itu, dalam makam ini juga ada beberapa ruang mewah, seperti aula perjamuan dengan patung emas dari pejabat dan budak-budak yang dipahat di dalamnya. Makam ini juga diperkaya oleh harta karun yang berlimpah, termasuk perhiasan, senjata, keramik, dan lukisan-lukisan yang indah. Namun meskipun makam ini menjadi salah satu daya tarik wisata bagi banyak turis, akses ke bagian dalam makam itu sendiri masih sangat terbatas. Pemerintah China menjaga pengunjung agar tidak merusak situs bersejarah ini. Makam Qin Shi Huang sangat penting untuk memahami masa lalu Tiongkok kuno. Selain menjadi penanda kekuasaannya yang megah, makam ini juga memberikan wawasan tentang keyakinan dan kebudayaan Tiongkok kuno terkait dengan kematian dan kehidupan setelah mati.